Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Channel ini kami dirikan tanpa dukungan dari pihak manapun. Jika ibu bapak berkenan berdonasi, silakan lihat caranya pada running text. Kami berencana mengadakan podcast berupa dialog dengan mengundang tokoh rohaniawan Kristen seperti para pendeta, baik yang masih aktif maupun yang sudah emeritus, serta tokoh Kristiani terkemuka lainnya sebagai narasumber. Adapun dana yang kami perlukan untuk pengadaan peralatan podcast adalah sekitar 45 juta rupiah di luar biaya pengganti transportasi para narasumber. Sebagai alternatif pendanaan, kami juga diminta mengisi konten bernuansa politik, ekonomi, sosial, dan pasar modal untuk 2045 TV Tangerang yang sudah memasuki tayangan ke-8. Jika berkenan, mohon dukungan Anda untuk 2045 TV Tangerang dengan melakukan subscribe, like, dan tekan tombol bel agar kepada Anda diberi notifikasi untuk konten berikutnya. Sembari menunggu donasi dari para pemirsa, kami akan menayangkan serial 100 tokoh di Alkitab atau 100 Profiles of the Bible. Pengantar dari host untuk tokoh Eli. Kedua putra Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, dua-duanya menjadi imam di Silo, mengikuti jejak karir ayahnya. Namun, bukannya menjadi imam yang dapat diteladani oleh jemaatnya, malah memiliki sifat dan kelakuan yang sangat memalukan. Kelakuan mereka membangkitkan murka Tuhan. Bagaimana tidak? Mereka meniduri perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Lebih parahnya lagi, mereka merampas daging korban yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan Allah. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja, kata mereka kepada orang-orang Israel yang mempersembahkan korban sembelihan. Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Tentu saja daging-daging itu untuk mereka nikmati sendiri. Ketamakan telah menguasai diri kedua anak Eli itu. Apabila Eli mendengar tingkah laku kedua anak-anaknya itu, Eli yang sudah sangat tua bukannya menegur keduanya dengan keras, malahan setengah membujuk, sebab Eli sangat menyayangi anak-anaknya, melebihi kasihnya kepada Tuhan. Akhirnya, murka Tuhan bangkit dan menubuatkan apa yang akan terjadi kepada Eli dan kaum keluarganya. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Dan Tuhan membuktikan nubuatan itu. Saat mendengar tabut Allah telah direbut orang Filistin dan kedua anak Eli telah mati dalam peristiwa itu, maka Eli yang sudah sangat tua, saat itu sudah berumur 90 tahun, tiba-tiba tubuh gendutnya jatuh telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan mati seketika. Barangkali di zaman modern sekarang ini disebut mendapat serangan jantung. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Anda bisa membaca kisah Eli pada kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 hingga ayat 36. Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-20 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Eli. Eli, sebuah akhir dan sebuah permulaan. Anak-anak Eli adalah contoh terburuk dari pembangkangan stereotipikal anak-anak pendeta. Mereka dengan rakusnya mengambil persembahan umat yang dibawa ke tempat ibadah.
dan tidur bersama para asisten perempuan. Meskipun mereka mengikuti karir ayahnya sebagai imam, mereka mempermainkan kemah ibadah Tuhan bagaikan karnival bangkir, membawa penghinaan pada peribadatan. Eli mengetahui kelakuan eksentrik anak-anaknya. Dia berbicara kepada mereka dan memarahi mereka, tetapi dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang pantas. Menurut Alkitab, dia mengasihi anak-anaknya melebihi Tuhan. Sebagai hasilnya, Tuhan membawa penghakiman bagi Eli dan keluarganya. Bukan saja hanya anak-anaknya yang akan mati, tetapi seluruh garis keturunannya juga akan kehilangan hak melayani sebagai imam-imam. Pesan tragis ini datang dari mulut seorang anak kecil, Samuel, yang telah dibawa ke kemah suci untuk diawasi Eli. Ketika anak-anak biologis Eli telah dikutuk, Tuhan memberkati anak angkat Eli. Di dalam kemah suci yang sama, di mana anak-anak Eli telah melakukan perbuatan tidak terhormat, seorang bocah belajar untuk mendengar firman Tuhan dari orang yang lebih tua, imam yang sedang gundah. Samuel kelak akan menjadi pemimpin terbesar yang dikenal sesudah Yosua. Meskipun keluarga Eli telah mati, melalui Samuel, kualitas terbaiknya tetap hidup. Live question. Seringkali dari kehancuran suatu masa, sesuatu yang baru akan muncul dalam hidup. Dapatkah Anda melihat siklus pembusukan dan kebangkitan kembali seperti ini di dalam sebuah keluarga yang Anda kenal, di keluarga Anda sendiri? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-21 dengan tokoh Samuel.